Shalom, saudara kasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020. Sebentar kita akan mengakhirin, sekejap lagi. Tahun 2020 begitu cepat kita lalui. Suka duka kita alami. Saudara, ada beberapa sharing saya ingin sampaikan ke saudara sekalian. Ya, oke. Ini 2020. Kita tahu, kita katakan ini generasi pandemi. Kenapa pandemi? Ya, kita sama-sama alami mulai sejak bulan Februari, Maret sampai hari ini. Belum ada titik terang kapan pandemi virus COVID ini akan berlalu. Pandemi ini membawa sebuah krisis. Krisis yang menerpah ekonomi, krisis kepercayaan. Kenapa krisis kepercayaan antara manusia A dengan B? Ketika mereka dekat saling curigain. Ketika ada di antara kita ada yang batuk, ada flu. Padahal itu batuk biasa, flu biasa. Kita takut. Ketakutan terpapar kita. Nah, itu krisis. Ekonomi kita sama-sama tahu bahwa ini dampaknya luas sekali. Terjadi orang yang kehilangan kerja, sekian puluh bahkan sekian ratus juta di atas muka bumi ini. Orang kehilangan mata pencaharian. Pabrik-pabrik yang besar, bahkan farmasi-farmasi yang besar, yang untuk herbar khususnya di Amerika, seperti GNC, yang lain-lain, itu tutup hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini krisis melanda dunia ini. Terus ada lagi namanya kehidupan manusia berubah, stylenya berubah. Orang lebih banyak berdiam di rumah. Burung yang selama ini dikurung, burung ini bebas. Manusia yang bebas terkurung di dalam sebuah kurungan yaitu rumah. Takut keluar, apalagi bagi mereka yang punya pembawaan penyakit, orang tua, anak-anak kecil. Nah, inilah change the human life. Mereka beribadah juga udah takut ke gereja, dan gereja juga tertutup, tidak terbuka. Banyak hal terjadi. Sepanjang tahun ini kita alamin dampak dari pandemi COVID ini. Banyak kita menderita. Berbagai aspek kehidupan kita menderita. Rasanya kebebasan kita dibelenggu, rasanya banyak hal yang kita mau kerja masih dibatasin, kita menderita. Demikian juga penyakit, sakit, bahkan beberapa dan bahkan banyak orang juga mengalami namanya kematian. Nah, saudari kasih Tuhan, kita akan lihat tatanan dunia juga berubah. Kita tahu sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, begitu banyak khususnya negara-negara Eropa, Australia menuding negara China, pembawa namanya Wuhan, virus. Nah, cikal bakal asal muasal dari mana virus ini sampai hari ini? Nobody knows. Ya, jadi ada yang menuding Amerika, ada yang menuding elit global, ada yang menuding siapalah pokoknya. It has already happened. Itu sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tahu semua kita harus pakai masker. No excuse, tidak ada alasan bahwa kita tidak bermasker keluar. Karena virus itu akan menyebar. Nah, kita tahu apapun juga itu sudah terjadi sepanjang tahun ini. Jadi kita katakan year of the pandemic COVID-19. Nah, orang percaya maupun orang di luar percaya kepada Tuhan, kita sama-sama alami. Sebagaimana bangsa Israel, mereka berjalan di padang gurun, baik Joshua dan Kaleb sebagai orang percaya, dan mereka sudah ditentukan, dijamin Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun, mereka bersama-sama, mereka yang harus dibinasakan, sama-sama mereka berjalan bersama. Merasakan penderitaan sama, merasakan teriknya padang gurun. Nah, ada perbedaan bagi kita. Kita tahu pada akhirnya, the end of the story,
of the life itu berbeda. Nah, tentunya saudara, kita juga akan lihat sama-sama beberapa slide berikut. Kita tahu waktu melesat begitu cepat, tidak terkendali. Siapapun tidak bisa terkendalikan namanya waktu. Waktu ini sebentar, kita akan tutup tahun 2020. Oke, ada bahasa pepatah katakan, waktu tidak akan menunggu Anda dan saya. Tunggu dulu. Tidak bisa. Waktu tetap akan bergulir. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan, hidup manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikian ia berbunga. Apabila datang angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Baik rumput, baik bunga, itu akan gugur. Kalau anginnya kencang, dia akan terangkat. Dan bahkan dikatakan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Hidup manusia, satu hari kita akan berlalu. Akan meninggalkan dunia fana ini. Dan seiring waktu, kita tidak akan dikenal lagi. Apalagi untuk keturunan-keturunan berikutnya. Ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya itu tetap ada. Itu tetap nyata. Atas siapa? Atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Saudari kasih Tuhan, ini firman yang bagus. Kita akan belajar sama-sama firman ini. Sedikit kita akan lihat bahwa firman itu mengatakan segala sesuatu itu sifatnya sementara. It just a temporarily. Hanya sementara. Dunia serta segala isinya. Hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kepada kita. Jangan hidup kita bersandar kepada apa yang menjadi sementara itu. Mamon, kesuksesan, ketenaran, kehormatan, kemuliaan manusia. Itu hanya sementara saja. Seperti rumput, seperti bunga. Manusia dengan segala dunia dan isinya ada batasan waktu. Ada waktu saudara saya bersuka. Ada waktu kita berduka. Ada waktunya kita bertumbuh. Ada waktunya kita layu. Ada waktunya hidup, ada waktunya mati seorang anak manusia. Segala sesuatu di atas muka bumi ini ada batasan waktu, kecuali Tuhan pencipta waktu. Dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu inilah Tuhan kita El Olam. Dialah the everlasting God. Dia Tuhan yang Alfa, dia Tuhan yang Omega. Saudaraku dikasih Tuhan, bila kita belajar, banyak hal sudah terjadi dalam kurun waktu antara Januari dan tahun ini Januari sampai Desember. Ada suka, ada dukanya. Ada banyak pengharapan-pengharapan kita yang belum tercapai. Bahkan doa-doa kita terasa belum terjawab. Malahan terbalik, keadaan kita lebih buruk dan lebih terpuruk. Tapi marilah saudaraku dikasih Tuhan, kita teguhkan, kuatkan hati kita. Inilah firman Tuhan. Bagi kita, kita harus bedakan. Kita harus kuat, tetap kuat. Kita harus teguh, tetap teguh di dalam hati dan iman kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sebuah pujian saya ingat pujian ini cocok buat kita. Saya coba kalau bisa melantunkan tanpa musik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah
Dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, saya percaya saudara, Tuhan Bapa, Ayah yang kita cintai dan Dia mencintai kita. Terlebih dahulu, Dia akan pelihara kita dengan kasih setianya. Saudaraku dikasih Tuhan, ke depan 2021 kita diperhadapkan sebentar lagi, kita mau gak mau, sadar tidak sadar, kita harus masuk. Di sana di depan diprediksikan banyak goncangan atas berbagai aspek kehidupan manusia. Goncangan ekonomi, goncangan ketakutan, pandemi, katanya masih ada virus mutasi, katanya virus itu masih ada bisa 2-3 tahun lagi. Nobody knows. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Yang penting jangan takut. Jangan khawatir akan hari esok. Sebab hari esokmu dan hari esokku, Gembala Agung kita yang memimpin kita, yang terus mengguiden kita, membawa kita terus. Gak usah khawatir, jangan takut. Tetaplah teguh, berdiri teguh, melangkah teguh bersama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah sebuah pedoman biarlah kita senantiasa. Di Ibrani 12 ayat 28. Jadi sekarang dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dalam arti saudara saya hiduplah benar, hidup kudus, hidup di dalam Tuhan, di dalam kerajaannya. Kerajaan Tuhan itu adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Karena itu tidak akan bisa tergoyah, tidak bisa akan tergoncang. Kalau saudara di dalam Tuhan, Tuhan yang akan meredakan badai hidup kita. Sehingga kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Apapun terjadi, kita tahu Bapa kita yang pelihara, Bapa yang mengizinkan. Tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut pun, kata firman Tuhan, tidak akan diizinkan untuk jatuh atas kepala kita. Saudara kasih Tuhan, siapkan diri kita memasuki tahun 2021. Yang penting satu, teguhkan iman kepercayaan kita pada Tuhan. Teguhkan imanmu dan imanku. Kadang kita tidak punya dasar untuk percaya. Secara fakta nyata lihat oleh mata. Keadaan yang semakin terpuruk, semakin memburuk. Tapi kita percaya. Mari teladanin. Seperti Abraham dan Sarah. Ketika mereka diberikan janji oleh Tuhan, Elohim, bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak perjanjian. Dan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati Tuhan. Tetapi kenyataan dia menjalani dari tahun ke tahun. Sekian puluh tahun berlalu, janji tidak terrealisasi. Tetapi Abraham tetap percaya. Dan sampai masa putih rambut mereka, Sarah sudah kering rahimnya. Tidak mungkin secara kedokteran medis dia mengandung lagi. Tapi bagi Tuhan adalah Bapa, Tuhan, Allah yang melakukan segala perkara yang mustahil. Akhirnya kita tahu Abraham, Sarah dikaruniai seorang anak perjanjian. Nah, saudara kasih Tuhan, trust him, percayalah. Dikatakan, percaya dan berserah total. Percaya tanpa bertindak, tanpa kita berserah, maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Trust him, dia Tuhan sebagai ayah kita yang setia. Percaya, dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang memelihara kehidupanmu dan kehidupanku dengan kasih setia yang tidak pernah berubah. Rencana Tuhan, kita percaya, tetap yakin, pasti indah pada waktunya. Tuhan katakan, saudara saya kalau jatuh sekalipun, tidak sampai tergeletak. Dan tangan kasih Tuhan tetap menuntun kita, menyertai kita. Yang kedua, mari lekatkan hati kita di tahun depan ini. No way, tidak ada cara lain. Saudara saya akan diayak, akan disortir
akan diseleksi, akan dipisahkan antara ilalang dan gandum. Bagaimana saudara dan saya menjadi namanya gandum di hadapan Tuhan? Mari, lekatkan hidup kita, carang kita kepada pokok kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lekatkan hati kita sungguh-sungguh pada Dia. Bangun sebuah hubungan yang intim, bergaul erat dengan Dia. Baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Ngerti, gak ngerti, baca. Oke? Bergaul karib dalam praise and worship, doa dan penyembahan kita. Yang paling penting, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Agar supaya saudara dan saya banyak waktu untuk belajar, untuk terus membangun hubungan kesendirian kita, banyak waktu untuk hubungan intim bersama Tuhan, agar supaya saudara dan saya bisa kenal kehendak Tuhan secara pribadi, kenalin kehendak Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Oke, ini sangat penting sekali. Ada satu firman dikatakan bahwa diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya, ya, satu ya, kata garis bawahi percaya. Yang kedua, pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Satu, percaya. Kedua, punya kesetiaan, ketekunan, tetap berharap. Tadi katakan, sekalipun tidak punya dasar berharap, tetap berharap. Maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang pohon itu merambatkan akar-akarnya ke sungai. Padahal kita baca ya, dia tidak takut ketika panas datang. Yang daun-daunnya tetap hijau. Sekalipun panas datang dan tidak khawatir pada tahun kekeringan, meskipun tahun kering, tapi tetap ada air yang mengaliri pohon ini. Air apa? Air kehidupan Tuhan yang terus berikan saudara sukacita, damai sejahtera, tetap berpengharapan, tetap melihat mata kita kepada Tuhan. Maka hidupku dan hidupmu akan berbeda dengan orang dunia. Kita tetap akan berbuah pada musimnya. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah kita belajar trust Him, percaya kepada Tuhan. Bahasa Inggris bagus, dikatakan my blessing, berkatku is on those people, kepada orang who trust in me, who put their confidence, keyakinan yang mantap, iman, keyakinan itu di dalam aku, dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, saudara, trusting God. Can you trust the God? Dia tanya, bisakah saudara saya percaya sama Tuhan? When it doesn't make sense. Ketika sekalipun itu tidak masuk logika, tidak masuk akal. Mari saudara kita belajar sama-sama untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita berdoa agar Mazmur 33 ayat 18 sampai 22 di bawah ini bisa digenapin di dalam setiap kehidupan kita. Sesungguhnya mata Tuhan Allah Yahweh tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mari saudara, hidup takut akan Tuhan. Hatimu dan hatiku menghormati Tuhan. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Daripada ketakutan. Sekalipun itu maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jangan khawatir tentang hari esok. Tuhan pelihara burung di udara, Tuhan mendandani bunga di padang. Demikian firman itu masih iya dan amin atas kehidupan saudara saya. Yang penting ayat 20. Jiwa saudara saya menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan dialah perisai hidup kita. Itu harus saudara percaya dan yakin. Amin saudara. Ayat 21. Ya karena karena Tuhan, hati kita bersukacita. Orang yang punya pengharapan. Oke. Sebab kepada namanya, nama menara yang kuat, Yesus Kristus, yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saya rindu firman ini tergenapi dan menjadi daging dalam kehidupan sepanjang tahun 2021. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, dan perkenanan Tuhan ada di dalam saudara, percayalah. Kita tidak seperti orang dunia lagi. Amin saudara dikasih Tuhan. Nah saudara, kita lihat sebuah firman bagus sekali. Mazmur 90 ayat 14.
Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Pagi itu berbicara setiap hari. Day by day. Kenyangkanlah hari-hari kami dengan kasih setiamu. Supaya apa? Kami bisa bersorak-sorai. Ada orang yang punya sukacita. Ada orang yang punya pengharapan. Ada orang yang menatap hari esok dengan sukacita. Dengan pengharapan. Dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudara, ini firman yang saya berdoa saya dapatin. Tuhan katakan sampaikan kepada jemaat, kepada anak-anakku, ayo minta Tuhan mengencangkan kita day by day. Setiap pagi hari kita datang menyongsong ke hadapan tata hadirat Tuhan. Minta satu, kasih setia. Oke, jadi mari kita belajar firman Tuhan, pesan Tuhan kepada kita. Dalam hatimu dan hatiku tetap ada namanya hope. Sebuah pengharapan. Sehingga trust his way. Percayalah jalannya Tuhan. Dan be faithful. Jadilah orang yang taat. Anak yang taat. Sehingga perkenanan Tuhan itu bisa turun dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Saudara kasih Tuhan. Kita akan lihat ini sebuah tangan yang besar memegang tangan yang kecil. Oleh sebab itu, saudara, serahkanlah hidupmu dalam tangan kasih-Nya, dalam pemeliharaannya, maka Tuhan akan bertindak. Ini adalah firman, saudara. Let God hold your hand always. Biarlah tangan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang perkasa itu senantiasa memegang engkau dan saya. Oke, may God bless you and keep you always. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan terus memegang kehidupanmu dan kehidupanku. Haleluya. Merry Christmas and Happy New Year 2021. Yang penting jangan tinggalkan jubah kekecewaan, jubah tangisan, jubah air mata, tinggalkan jubah kesedihan, tinggalkan jubah segala apa yang tidak sesuai dengan hidup kita. Tanggalkan itu, oke? Kenakan jubah pujian, jubah tarian, jubah pengharapan, jubah iman, jubah yang kita berharap hanya kepada Tuhan, jubah tari-tarian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rindu kita bertemu di tahun 2021 di mana dunia resesi, kita menikmati resepsi. Belum tentu resepsi itu adalah uang, harta. Tapi resepsi adalah ada suasana sukacita. Anggur yang baru dicurahkan dalam hidupmu dan hidupku. Kita minta jaminan Tuhan. Tanpa jaminan, tanpa anugerah Tuhan, kita nggak mampu. Amin. Biar Bapa di surga, Dia ayah yang baik, Dia kekasih jiwa kita. Biarlah Dia sendiri akan terus mengurapi kita, menjamin kita hidup di dalam hatinya, hidup di dalam perkenanannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya rindu kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, Shalom Aleihim. God bless you always and keep you always. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.